melihat. Segala puji dan hormat hanya kami naikkan kepada-Nya Tuhan. Kesempatan sore hari ini kami bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus saat ini sore hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat campur tangan penyertaan Tuhan, sehingga sore hari ini Tuhan kami datang dalam ibadah syukur atas selesainya renovasi rumah ibadah di tempat ini. Biar Tuhan apa yang telah kami kerjakan itu Tuhan kiranya diberkati oleh Tuhan. Semua pihak yang telah terlibat dalam renovasi pembangunan rumah ibadah itu Tuhan, biar Tuhan Engkau senantiasa berkat-Mu turun melimpah atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini sebagai ucapan syukur kami rindu memuji menyembah Engkau ya Tuhan, meninggikan Engkau ya Tuhan sebagai Allah yang terus kami tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan hari ini Tuhan kiranya Tuhan berkati ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya urapan Tuhan, penyertaan Tuhan turun atas kami pada sore hari. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Yang berasal dari Sumatera pasti ngerti ini. Horas. Kalau dari Korea apa ya? Annyeonghaseyo. Ya. Kalau dari ada yang dari mana lagi? Dari dia sudah ada, cuma saya sendiri. Ya. Tapi dari Tuhan ya shalom. Kita semua keluarga saudara surga. Amin. Kita mau bersukacita sore hari ini. Kita menaikkan pujian. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Bangkit berdiri dulu. Katakan di samping kiri kan, katakan Tuhan kita dahsyat. Sekali lagi mari Pak. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Amin. Mari sama-sama. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti
silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu dan anak-anak Life Kids kemah pujian, ya, yang setiap hari Minggu dan hari Kamis. Ya, anak-anak kita berkegiatan di sini. Mari saya persilakan untuk anak-anak sekolah minggu dan anak-anak Life Kids untuk bersaksi. Oke, puji Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Haleluya. Oke, silakan. Lupa sampai selama-lamanya. Karena itu imani dan percaya Tuhan mengasihi. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Akan selalu berganti kasih Tuhan dan akan membalas.
menciptakan musim. Namun musim boleh berlalu, tapi kasih dan penyertaan-Mu tetap abadi. Karena Engkau Allah bagi kami, yang menyelamatkan kami, dan bagi-Mu selalu siap menolong. Karena kami adalah manusia lemah, hanya mengandalkan iman percaya kami. Untuk itu pada sore hari ini, suara kebenaran firman-Mu dikumandangkan di tempat ini. Setiap telinga yang mendengar diberkati. Setiap kami yang menyembah Tuhan dipulihkan hidup kami. Untuk itu ya Bapa, urapilah kami dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kurang suaranya shalom. Shalom. Kita bersyukur pada sore hari ini boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Saya punya visi, lalu gedung ini bagian daripada visi. Nah, visi baru sekarang terwujud dilihat mata, tapi iman jauh sebelum sudah melihat. Di mana tanah kering bisa menjadi subur, tanah gersang bisa menjadi tanah yang berkelimpahan. Itu tujuan daripada kita hadir membuat sebuah proyek pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, terus terang saya jelaskan, tidak ada diundang jemaat Jalan Suci secara resmi untuk menghadiri tempat ini. Karena tujuannya adalah ini adalah milik Bapak Ibu yang ada di kebun sayur ini. Sehingga tidak ada kecuali yang beberapa yang melayani. Bahkan diumumkan pun tidak. Karena kami tahu bahwa tempat ini satu sisi terbatas. Sehingga bersyukurlah kita pada sore hari ini boleh bersama-sama. Kedua juga, gereja ini hadir bukan karena pindah dari gereja tempat lain, ya. Jadi bukan kalau ada gereja pindah baru dibawa orangnya di sini kan. Jadi kita di sini kayak orang asing gitu kan. Tapi bukan. Gereja ini dibuat hanya untuk Bapak Ibu yang ada, anak-anak juga seperti itu, supaya ada rasa memiliki dan mereka boleh bertumbuh. Demikian juga Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Dan juga saya sudah merasa agak longgar karena beberapa lama kemudian nanti akan saya tinggal tempat ini karena hambanya akan melayani di tempat ini. Saya hanya menyediakan sajalah, iya, melayani di Jalan Suci. Saya sudah kelabakan. Sabtu kita ada pelayanan baptisan, Minggu pagi ada pelayanan, Minggu siang juga tadi ada pelayanan. Saya pikir ini bisa tepar gitu ya. Tapi bersyukur ada istri yang selalu siap. Ketika udah capek sampai malam pelayanan, lalu besok paginya kebetulan saya mengajar di salah satu kampus, saya agak tepar juga. Semester ini baru berani-berani mengambil 7 mata kuliah, baik kuliah malam. Tapi itulah indahnya dan nikmatnya melayani Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau mau Bapak Ibu bekerja sama, bukan hanya hidup rohani saudara diubah, tapi juga kondisi keadaan seisi rumah saudara akan diubah oleh Tuhan. Amin. Nah, buat saya sederhana sekali, bisa? Ya, sederhana sekali karena setiap tempat agak berbeda saya menyampaikan firman Allah. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, iya, gedungnya ini gedung ini. Foto itu ya. Wah, ini gedungnya. Jadi yang sering kita ganggu itu adalah Pak Sipautar sekeluarga. Terganggu terus. Jadi Bu Sipautar mau lewat tadi susah naik lewat, datang lagi mau ke warung sekali lagi. Jadi nggak enak juga gitu kan perasaan. Karena tukang dan semuanya tiap hari di sana. Tapi saya lihat mereka bersuka cita, amin. Haleluya. Karena apa? Ada doa dan tetesan air mata di tempat ini. Kita nggak bisa buat apa-apa, tapi masih kita bisa berlutut untuk mendoakan. Nah, saudaraku yang saya kasih, ini ibadah syukur masuk rumah ibadah GBB Kemah Pujian yang kita ada di tempat ini.
saya mau berbagi kebenaran firman Allah. Apa sih fungsi rumah ibadah ini? Untuk apa? Bukankah sudah banyak ada? Tapi saya mau kita tahu ada ciri khas. Tadi yang pertama saya katakan ciri khasnya adalah ini bukan milik orang luar, tapi milik semua orang yang ada di Kemah Pujian, yang ada di kebun sayur itu. Kebun sayur ini kalau beriman kepada Yesus, kita mari bersama-sama beribadah. Ini mau Natal, dijadwal aja, mau ibadah Natal keluarga, mau ibadah Natal marga Marbun sekitar sini, hanya saya ya. Terserah, asal selagi tidak bersamaan dengan jam ibadah, supaya Bapak Ibu diberkati. Dan juga luar biasanya apa? Ya, ini pengalaman kedua. Kadang-kadang pengalaman itu bisa terus terjadi. Pengalaman pertama adalah Tuhan kirim burung gagak ke jalan suci, sehingga ada misionaris dari Amerika di masa krisis untuk mendapatkan 2 ruko. Ternyata benar, di tengah-tengah situasi yang sulit itu, masa kerusuhan. Lalu saya yakini lagi, di kebun saya Tuhan utuslah burung gagak juga. Turun, akhirnya Pastor Kim sama Ibu hadir bersama kita, men. Iya, perkenalan kita nggak tahu dari mana, hanya singkat ya. Tidak tahu ya. Kami berdua ini hanya sama-sama dari Korea. Karena Koreanya dengan Korea saya selalu perang. Korea Utara dengan Korea Selatan tidak akur kan? Orang Batak itu disebut Korea, tapi Korea Utara. Nah, kita sama-sama Korea. Jadi Korea Utara dengan Selatan itu ada hubungan emosional. Kalau ketemu emosi terus. jadi itu saja hubungannya. Tapi yang mengikat tanpa tahu komunikasi, ngamuk, tapi darah Yesus yang sudah menebus. Ternyata kasih itu melintas negara. Kasih itu nggak peduli siapapun. Kalau dia memiliki Yesus, engkau saudaraku, amin. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanannya. Sudah darah Yesus menyuci kita bersaudara, gitu kan? Ya, oh ampun, kita saudara. Gitu. Itu sebelah mata. Bilang kita bersaudara. Orang sama bersaudara. Orang semua bersaudara. Harga budak-budakmu itu. Ya. Nah, nyalak mah baru kurban. Iya. Manurung dengan kurban kan dekat. Iya. Iya, kita enaknya di sini. Kita enaknya semua. Walaupun dia nggak orang Batak, jadi lantas menjadi orang Batak. Saya herannya waktu saya di sana nggak begitu kan. Kalau udah mau masuk kebun sayur, oh rasa langsung begitu. Masuk di jalan, oh rasa udah langsung. Jadi ketemu siapa ya mau ngomong aja orang Batak gitu ya. Jadi hanya hubungan itu Bapak Ibu. Akhirnya berjalan dengan baik. Baru saya sadari Tuhan, ini rupanya burung gagak yang Tuhan kirim. Bagaimana supaya ada berdiri suatu gedung di kebun sayur itu, daripada mereka jauh-jauh kemana-mana. Ternyata betul hadirlah di sini. Ya, walaupun sebenarnya cita-cita saya nggak begini. Mungkin karena ada yayasan kita, mungkin buat panti asuhan, mungkin pendidikan dan segala macamnya. Dan juga satu-satunya taman kanak-kanak kita yang ada gurunya dari Korea, Ibu Suni, menjadi guru TK di Korea khusus bahasa Inggris di Jalan Suci. Nah, di sini nggak mau ketinggalan. Ternyata ada juga TK kita dari sini. Ini bibit-bibit TK, Pak. Daripada jauh-jauh. Kalau di depan sana 3 juta, di sini 1 juta. Untung kan? Cari di sana ada nggak gurunya dari Korea? Nggak ada. Waduh. Lihat ekonomiku begini, tapi lihat dong anak gue itu gurunya aja Korea dong. Amin. Ini bawa untuk apa dong? Pokoknya amin gitu aja, nanti diterjemah. Iya. Ini Korea utaranya utara lagi.
Sumatera Barat. Jadi artinya Bapak Ibu, ini luar biasa Tuhan bekerja. Saya langsung terpikir, kalau kita gabung satu saat adalah KKR anak-anak. Di Jalan Suci ada anak-anak 75 orang. Di sini kalau ada anak 75, 150 apa enggak berketat semua. Ya kan? Wah, pesta anak-anak. Tenang saja. Bingkisan urusan ibu kan? Iya. Gurunya mengajak keringat-keringat. Nah, siapkan bingkisan untuk 150 anak. Gabung. Siap? Oke? Nah. Udah deal, langsung deal. Pokoknya deal. Itu orang beriman itu langsung ngomong begitu jadi Bapak Ibu. Amin. Oke, jadi lihat di sini ya. Oke, kita lihat yang pertama di sini. Fungsi daripada rumah ibadah ini, yang pertama Bapak Ibu di dalam ini menjadi rumah ibadah ini rumah doa bagi orang percaya. Setiap rumah ibadah sebenarnya rumah doa, tapi ada rumah ibadah tutup dari Senin sampai Sabtu, hanya Minggu buka. Kasihan itu pendetanya pelek-pelek di belakang pastor itu, tutup. Tapi kalau ini buat kegiatan hari Rabu ada, hari Kamis ada, buat lagi semuanya. Ya selagi jemaat apa di sini belum tidak bekerja, habis pulang bekerja, di sini kan enggak. Hanya kita nggak usah pakai sepatu. Pokoknya pulang bersila udah datang aja, nggak ada mulai ongkos. Nggak harus kita naik angkot jauh-jauh. Datang rumah doa. Tujuan utama pertama mengapa dikatakan di Markus 11 ayat 17. Lalu dia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, kita baca 1, 2, 3, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Berhenti. Rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Kita berdoa muter-muter hanya berdoa untuk diri sendiri. Kalau ada masalah besar, Tuhan Yesus, ibu tuh udah bapak di sini lemon, nah nggak mau sono, soalnya tinggal pada sana, itu akan muter itu doanya. Kapan mendoakan bangsa? Jangan-jangan bangsa Bapak Ibu pernah nggak doain saya? Saya nggak kenal Pak. Coba. Karena apa rupanya di dalam lewat doa itulah Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Jadi senjata kita nggak usah pukul orang, emosi lawan emosi enggak. Menghadapi persoalan, menghadapi musuh, berdoalah untuk musuhmu, berdoalah untuk persoalanmu, berdoa untuk rumah tanggamu, berdoa. Karena itu dibuat khusus, rumahku adalah rumah. Oh, di sini enak khotbah Pak. Nih Pak, dari daerah. Khotbahnya enak di sini, mau keras kemanapun. Ya, mau keras kemanapun diterima semua orang. Di sini jadi rumah doa bagi Bapak Ibu. Jadi ini tempat untuk Bapak Ibu berdoa. Kalau Bapak Ibu ada di sini, nggak enak kalau berdoa di depan suami. Berdoa boleh, karena lewat doa Tuhan bekerja. Doa orang benar bila yakin didoakan, besar kuasanya. Lewat doa lah, kita nggak tahu siapa yang dikirim. Anak-anak muda berdoa supaya dikirim jodohnya, men. Bapak-bapak nggak usah berdoa supaya dikirim lagi jodohnya, salah. Ya, berdoa untuk anak-anakmu. Ya, saya lihat tadi anak-anak ini, saya lihat masa depannya cerah. Saya lihat lebih berpengharapan anak-anak ini dari waktu saya dulu. Boro-boro sekolah minggu nggak pernah, meler-meler kemana-mana, gitu, berantem kemana-mana. Tapi kalau Tuhan sudah mengubah, ternyata benar di doa ibuku namaku disebut. Jadi Bapak Ibu, ya doakan anak-anakmu. Ini rumah doa. Jadi kalau diajak mau berdoa di sini tenang, nggak usah repot-repot, hadir saja.
berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu, fungsi dibangun ini, rumah ibadah ini adalah untuk rumah menikmati firman Tuhan. Ya, kalau masalah pendidikan, saya mau jelaskan. Gereja PIB, Gereja Perhimpunan Injil Baptis, itu masalah pendidikan nomor 1. Kalau Bapak Ibu tahu sinode kami itu 80% pendetanya doktor. 80%. Ya. 20 atau 10 50 60% doktor, 20% master, sisanya STH. Artinya apa? Tidak usah takut kalau masalah kebenaran firman Allah. Sudah pakar eksposisi pula. Jadi ini tempat menikmati yang kedua, Pak. Ya terpesona lihat Pak Pendeta. Tenang aja, nanti ada saatnya gantiin saya. Saya pada pemusik itu yang pengen terus jadi gembala. Gak tahu kapan dia mau gembala. Mazmur 19 ayat 105, Pak. Kita baca 1, 2, 3. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lihat di situ, tidak ada di kebenaran manapun, di agama manapun yang berkata seperti ini. Hanya firman Tuhan. Firman Tuhan ada pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, supaya engkau tidak terantuk, supaya engkau tidak jatuh, supaya engkau tidak terjebak dengan dunia ini. Makanya di sini katakan rumah ini menikmati firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, bukan 31. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kita 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lain daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh, apa saja yang dikerjakan, pekerjaan apapun yang dikerjakan, orang anggap pekerjaanmu rendah, orang anggap pekerjaanmu hina, tapi bisa berhasil. Jangan ganti-ganti, Pak. Oh, belum. Lagi ngedit. Oh, lagi ngedit ya. Bapak Ibu lihat di sini, di ayat itu yang perlu sasarannya. Semua firman ini ternyata menggiring orang percaya supaya berhasil dalam hidupnya. Bapak Ibu, yang saya kasih ayat 3 ini dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu lihat kata yang ditanam. Kalau ada kata ditanam berarti ada yang menang. Oh, jadi bukan disebut ia seperti pohon liar. Ia seperti pohon yang ditanam. Ada yang menanam. Jenius sekali yang menanam ini. Luar biasa jeniusnya. Dia tahu bagaimana pohon itu supaya berbuah terus menerus. Berarti ini ahli dalam pertanaman. Ahli untuk menanam pohon supaya berbuah. Karena tujuan pohon itu ditanam untuk berbuah. Cara dia apa? Di tepi aliran, berarti dia tanam, didekatkan tanaman itu dengan kebutuhannya. Kebutuhan tanaman adalah air. Jadi kalau umpamanya benang ditanam pamudo, haum enggak, ditanami asal apa, ditanami mana-mana. Dia tidak tahu, berarti bukan ahli menanam. Yang ahli menanam itu orang tua kita pada zaman di kampung sana. Dia tahu musim. Ini juga tahu. Kalau mau pohon itu berbuah dan tumbuh dan sehat, dekatkan dengan kebutuhannya. Ini kan artinya dipakai sebagai orang percaya. Jadi orang yang nomor 2, kalau orang kesukaannya menikmati Taurat, Tuhan dekatkan kita dengan kebutuhan kita. Kita seperti pohon katanya. Pohon itu kan tidak bisa milih. Aku mau ditanam di sana saja, enggak. Yang membuat dia yang bisa menempatkan itu adalah penanam itu. Ahli pertanian juga dia. Artinya saya ini seperti di
digambarkan Tuhan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan, yang cinta firman Tuhan, didekatkan dengan kebutuhan kita. Hanya digeser-geser sedikit sajalah. Kamu di sini kebutuhanmu. Tapi kalau kita dengan cara kita sendiri, seakan-akan kita berkata di sini kebutuhan saya, ternyata makin jauh, makin dikejar, makin lari. Coba, dia dekatkan dengan kebutuhan. Ini yang kita tunggu. Tadi kan doa, lalu kedua tadi merenungkan firman. Ternyata firman itu luar biasa. Tuhan dekatkan, Tuhan tuntun. Ini baru benar. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang saya bangga sini yang nanam itu loh. Tahu banget dia. Ya, saya orang kampung, parhuta-huta. Kian lagi. Ya. Udah parhuta-huta? Iya. Nah. Jadi makin hian, makin gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Walaupun parhuta-huta kan gayanya kota. Daripada orang kota, tapi kampung. Pilih mana Bapak Ibu? Ya kan? Udah lahir di sini, tapi kampungan. Lebih baik lahir di tanah gojor, tapi gayanya. Lihat Bapak Ibu. Jadi di kampung kami itu hanya bercocok tanam itu padi. Jadi kalau musim panas, semua tanah kering, lalu juga segala tumbuh-tumbuhan rumput-rumput itu jadi warnanya apa? Kuning kan gitu loh. Kalau disuruh sedikit dengan api, kebakar. Tapi ketika kita lihat dari jauh, kok ada pohon-pohon hijau di ujung sana. Yakinlah, kenapa pohon itu hijau, sementara yang lain kering kuning, berarti ada sungai di situ. Kenapa? Apa hubungannya sungai dengan pohon itu jadi hijau? Kebutuhannya ada di sana. Artinya Bapak Ibu, di tengah krisis, Tuhan bisa ubah kita menjadi orang yang subur. Ini yang saya lihat, makanya itu nikmat menikmati firman itu. Apa saja ya. Di jalan suci bukan nggak berat tantangannya. Oh itu berat sekali pada masa itu. Bu Gembala sering dipanggil ke lurahan. Ya, Pak, kenapa ada gereja di situ? Nah, macam-macam lah di situ kan. Iya, tapi karena saya ada di Jawa, nah, giliran saya datang, ada apa rupanya? Itu aja dulu kan, kita buat gaya-gaya. Ada apa rupanya? Saya kan ibadah bukan di rumahmu. Saya beribadah di rumah saya. Nah, itu gereja, siapa itu bilang gereja? Itu ruko bro. Ruko. Ya rumah ruko bisa dipakai ibadah, bisa. Dan segala macam. Tapi ternyata akhirnya berjalan dengan baik. Bapak Ibu lihat di sini. Kalau Bapak Ibu mau menikmati firman Allah, Tuhan dekatkan kita dengan kebutuhan kita. Mengapa kita selalu stres? Makin jauh rasanya dari kebutuhan kita. Akhirnya apa? Selalu ada kurang go. Akhirnya apa? Penyakit kekurangan. Di sini ada penyakit kekurangan. Padahal udah penuh ini kantong, masih kurang. Penuh di sini. Iya kan? Masih kurang. Itu namanya tidak tahu bersyukur. Rumah ini, rumah ibadah menikmati firman Allah. Terus kita lihat lagi yang ketiga. Nah, rumah pemulihan keluarga. Ingat, tidak ada manusia yang kebal dengan persoalan. Sedekat apapun dirimu kepada Tuhan, bukan berarti tidak persoalan, apalagi jauh. Hanya kadang-kadang kita karena situasi, akhirnya kita kebal terhadap persoalan. Pura-pura sendiri gini. Lebih baik mengalah. Iya kan? Dan begini daripada ribut. Tapi itu sama dengan ada waktunya terjadi bom keluarga. Lihat rumah pemulihan. Yesus bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Jangan Bapak Ibu pikir karena kita yang miskin ini beban berat. Bapak Ibu si sampo itu berat nggak bebannya? Sampo. Bukan hanya dia yang berat, semua polisi berat. Iya kan? Semua polisi jadi berat bebannya.
Aduh, jadi Fajar gak usah polisi dulu. Nanti setelah besar si Fajar polisi ya. Karena masih kecil belum bisa polisi. Ngeri, berat, bukan berat, lebih berat lagi. Yang korban itu, jadi sama-sama berat. Artinya apa? Jangan kita karena merasa kita orang yang kurang dari segala hal, kita menganggap kita yang paling berat hidup ini. Tidak Bapak Ibu. Tapi lihat, bukan berarti kita di dalam beban yang berat itu tetap begitu, tetap seperti itu, muter seperti itu. Apa yang dikatakan Tuhan? Marilah kepadaku. Artinya apa? Bahwa rumah ibadah ini rumah pemulihan keluarga. Kalau gereja ini tidak lagi dipakai untuk rumah pemulihan, tutup. Lebih bagus begitu. Karena ada gereja menjadi tempat pertengkaran. Ya, bukan di sini, itu di sana. Coba bayangkan, akhirnya orang nggak sejahtera lagi. Yang tadinya seperti rumah itu adalah seperti rumah sakit gereja itu. Jadi semua lebih dalam arti semua penyakit. Loh, itu tujuannya. Jangan setelah datang ke gereja tambah sakit. Kenapa? Aju pangan kan dosia. Ayo ide buhina sama nama kerut. Herana ya apa herana soa sejahtera ibadah mengira perasaan kita kan. Memang kerut ya wajahnya karena habis bertengkar sama suaminya. Coba lihat di sini. Mari kepadaku, luar biasa Tuhan kita di sini. Lebih suka dia orang-orang yang letih lesu berbeban berat untuk diberikan kelegaan, untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, untuk diangkat. Ya, kalau sudah pulih, cita-cita kita adalah anak kita kan nanti yang menjadi yang berhasil. Tidak usah lagi kita yang berpikir ini, lalu Pak, udah galau Pak. Siapa tahu saya bisa jadi polisi, nggak bisa lagi Pak. Loh iya Pak. Kok jadi mustahil bagi Tuhan? Kamu Bapak mencobai Tuhan. Dulu polisi bisa, polisi tidur. Tapi anak kita kan bisa. Jangan lihat yang sekarang. Kalau Tuhan sudah mengubah, pasti jadi. Itu yang perlu. Kalau sudah jadi baru ingat. Ingat Pak pendetanya. Ternyata benar bisa berubah gitu loh. Ini rumah pemulihan. Ada persoalan, ada masalah dalam setiap rumah tangga kita. Mari kita datang. Boleh menangis Anda di hadapan Tuhan supaya dipulihkan dari segala persoalan saudara dan saya. Tadi sudah dikasih tahu saya supaya singkat. Yang terakhir, ini rumah ibadah adalah rumah menikmati sukacita dalam Tuhan. Pak Kinta foto. Nah, Bapak Kim ada saat sekarang di situ sama anak-anak. Berarti Pak Kim itu termasuk anak-anak di situ. Ya, anak-anak kecil tadi ada ya. Pakai balon gitu. Ya, coba ada di situ. Artinya apa Bapak Ibu? Kita butuh sukacita, tapi sukacita di dalam Tuhan. Kalau sukacita di dalam dunia ini pasti bisa lah. Kita duduk, tarik gitar, keluar duit, minum, nyanyi lagi, keluar duit, habis yang dari kantong baru sedih. Tapi kalau ini sukacita dari Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacitalah. Ini yang dimaksud rumah ini menikmati sukacita. Anak-anak menyanyi, Bapak Ibu saya lihat itu hari Kamis. Ya kan? Lalu ada tiba-tiba di sana, Pak, boleh nggak ikut? Nggak tahu anak siapa kan? Boleh. Tapi saya nggak pakai sendal. Loh, nggak boleh pakai sendal, justru nggak apa-apa. Tapi saya belum mandi, mungkin habis lumpur. Nggak apa-apa. Loh kan bukan dia yang bersihin nanti, yang bersihin gurunya kan? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Iya. Sebentar ya Pak, dia ada 3 orang temannya. Sama juga nggak pakai sendal. Dalam hati saya rasain guru-gurunya di sini. Jadi nggak harus pakai baju dan segala macamnya, nggak perlu. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Masuk aja. Yang penting anaknya itu menikmati kebersamaan dengan anak-anak di dalam Tuhan. Lalu nyanyi tadi luar biasa kan? Jadi Bapak Ibu, mari kita sebagai orang percaya
siapapun kita yang ada di tempat ini, mari kita nikmati. Yang pertama tadi adalah doa. Ada persoalanmu, kasih tahu, kita doakan. Karena ada doa khusus kita para hamba-hamba Tuhan. Ini adalah rumah doa dan menikmati firman Allah. Yakinlah para hamba Tuhan nanti sederhana sekali menyampaikan firman. Dan yang ketiga, rumah pemulihan. Artinya tidak ada manusia yang kebal terhadap persoalan. Kalau engkau punya masalah, ini saatnya. Tempat ini rumah pemulihan bagimu dan rumah menikmati sukacita di dalam Tuhan. Tundukkan hati di dalam Tuhan. Musim akan selalu berganti. Mencurahkan isi hati kita, mencurahkan kelah kesah, kesusahan dan kesulitan yang kita alami. Dan juga rumah ibadah itu adalah rumah menikmati firman Allah. Firman itu akan memberi pengharapan. Firman itu akan menarik kita dekat kepada berkat-berkat yang Tuhan siapkan. Dan bahkan juga rumah ibadah itu adalah rumah di mana kita dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, diangkat beban persoalan, dan bahkan rumah sukacita menikmati berkat-berkat. Persoalan boleh datang, tapi iman tetap kuat, membuat saudara berkemenangan di dalam Kristus. Bapa, tumpangkanlah tanganmu kepada setiap umatmu yang hadir pada sore hari ini. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Turunlah kiranya atas kami semua, supaya kami mengalami kebaikan-kebaikan, mengalami pemulihan, mengalami jawaban doa. Oleh karena Allah ambil alih semua persoalan kami. Kami percaya pulang dari tempat ini, semakin kokoh iman kami, semakin kuat kami menjalani hidup, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini meneguhkan kami pada sore hari ini dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak.
Tuhan, saya percaya kita diberkati. Amin. Ada 4 hal yang perlu kita ingat sebagai orang percaya. Jadikanlah tempat ibadah ini tempat untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Purman Marbun MTH yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ini saatnya Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ada seorang pemuda yang kaya raya luar biasa. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan, bagaimana supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Lalu Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu, hormatilah orang tuamu. Dia berkata, semua sudah kulakukan. Lalu Yesus berkata kepadanya, jual semua yang engkau punya. Tuhan tidak meminta kita sore hari ini untuk menjual yang kita punya, untuk memberi semua yang kita punya. Tapi mari kita persiapkan persembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian sekali lagi, kasihnya seperti sungai. Setiap pundi-pundi yang sudah diberikan, kiranya Tuhan yang membalas bagi kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita akan mengikuti beberapa rangkaian acara. Saya persilakan untuk saat ini kepada Bapak Sihite untuk memimpin acara yang selanjutnya ini. Ini sebagai penghargaan atau ada kaum istimewa kami ini ulos namanya di daerah Batak. Jadi nanti kami akan serahkan ke Bapak. Jadi kita nanti diiringi dengan ada tarian tradisional dari Batak, Pak Manortor namanya. Iya, Manortor. Jadi nanti tangannya gini Pak. Ya. Jangan dibuka ya Pak ya. Harus gini ya. Langsung diri orang Bapak ini ya Pak ya.
buka dulu lagu dari Bapak dan Ibu Panggabean untuk maju ke depan. Maju ke depan, Pak. Ada sedikit. Silakan. Ada bingkisan. Mari Pak sini Pak. Waduh, jasa Bapak ini. Wah. Ibu mana Bu? Musik. Kiranya Tuhan memberkati. Saatnya kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Kuman Marbun MPH. Oke, shalom. Belum lapar ya? Puji Tuhan, pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik dalam ibadah kita, ibadah syukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, ya boleh bersama-sama kita mengadakan
ibadah syukur ini. Sebelum nanti habis saya, baru Pendeta Kim akan memberikan sambutan. Ya. Saya yakin 2 minggu sudah belajar. Iya, untuk sambutan sedikit. Ya, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahannya boleh berjalan dengan baik, cuaca juga bagus, ya. Dan kedua, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu boleh hadir bersama-sama di dalam acara ibadah syukur ini. Yang pertama, kami berterima kasih kepada keluarga Bapak Panggabean, ya, yang telah dibuka hati untuk pekerjaan Tuhan, lalu menghibahkan sebagian tanah ini untuk dipakai, tapi sebagian lagi buat mereka. Tapi saya berdoa, ya, karena kita agak kesulitan untuk mendapat parkir atau juga untuk buat kelas anak-anak. Tapi kita doakan, ya, kalaupun nanti kita rupiahkan, supaya Tuhan kirim rupiahnya. Amin. Dolar yang kirim dirupiahkan. Kalau rupiah nanti agak susah. Tapi kita berdoa dan terima kasih Bapak Ibu, ya, sudah dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, ya, supaya keluarga diberkati dan juga pekerjaan diberkati. Jadi itu cara khusus untuk keluarga Bapak Panggabean, saya mewakili dari pengurus dan juga jemaat di sini. Yang kedua, terima kasih kepada keluarga gereja. Ya, kalau salah saya baca-baca, ya. Gereja Morainai Presbyterian Church, atau yang di Korea, gereja Korea, ya. Berterima kasih. Nanti ada videonya, sampaikan di sana. Kalau salah tidak apa-apa. Kedua adalah berterima kasih kepada Full Gospel Antioch Church Korea. Kasih. Ketiga, ini sponsor pribadi dari keluarga, yaitu ini yang susah. Yu Jae Wan. Oh, pokoknya dijaga jempol oke gitu, ya. Dari Korea. Yang kedua, Hongsu. Hongsu Pyo. Matur nuwun mau liate. Thank you. Apalagi? Kamsa. Hamida. Makanya mau dikirim itu ke sana. Terus satu lagi, yaitu, nah ini sponsor kita dari Australia, Pastor Victor Liu Nyamfa, yang melayani di Australia, gereja baptis juga sama dengan kita. Itu sponsor pertama waktu gedung ini, sebelum seperti ini, ya. Jadi kita berterima kasih kepada mereka-mereka ini. Dan juga ada beberapa yang tidak kami sebut satu persatu, tapi itulah inti daripada ucapan terima kasih kami kepada keluarga yang diwakili khususnya Pendeta Kim Jong Un. Terima kasih. Dan juga bagi jemaat juga terima kasih atas doa-doa Bapak Ibu. Terima kasih juga keluarga Pasir Pahutar, sudah disusahkan kadang-kadang. Ya, tapi percayalah, doa orang benar besar kuasanya. Ibu dan Bapak akan diberkati semua, ya. Warga di kebun sayur ini diberkati oleh Tuhan. Itu saja kiranya. Dan kehadiran juga Bapak Pendeta Ferdinand Tambunan mewakili pengurus BPD boleh hadir bersama kita, ya. Nanti Bapak akan doa penutup supaya diberkati. Ya, saya mengajak beliau gabung di PB dan sekarang dia atasan saya. Saya bawahan. Jadi
Kita ganti-gantian, kadang di atas, kadang di bawah. Itu saja, kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Tepuk tangan. Mari, Pendeta Kim, silakan maju ke depan. Ya, kasihan sudah dihafal seminggu, nggak ngomong kan deh. Shalom, Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena dapat mengadakan ibadah ucapan syukur atas pembangunan gereja ini hari ini. Mengerti? Mengerti. Pembangunan gereja ini tampaknya memang dilakukan oleh manusia, tetapi itu sepenuhnya adalah anugerah dan campur tangan dari Tuhan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Sebenarnya banyak tanah yang dihabiskan untuk pembangunan gereja ini. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa gereja di Korea memiliki banyak uang sehingga mereka dapat dengan mudah mengumpulkan tanah sebanyak ini. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Gereja yang mengirim saya ke Indonesia, bahkan gereja yang besar, juga bukan gereja yang memiliki banyak uang. Bahkan gereja ini juga ada banyak kesulitan dan masalah karena virus corona. Bahkan anggota gereja juga tidak mudah untuk menjalani hidup. Seperti yang Anda ketahui, ekonomi dunia lebih sulit dari sebelumnya karena virus corona, perang dan bencana. Namun, ketika para anggota gereja Korea mendengar kabar bahwa harus membangun gereja di Indonesia, mereka dengan tulus mengumpulkan tanah dan mengirimkannya ke Indonesia. Ketika saya pertama kali memutuskan untuk membangun gedung gereja ini dengan Pendeta Marun, saya berpikir dan berdoa tentang bagaimana membangun gereja dan bagaimana mengumpulkan tanah. Tapi suatu hari seorang penatua dari Korea tiba-tiba menelepon saya. Dia berkata, Pendeta Kim, istri saya menderita kanker. Tapi jangan khawatir, kami menerima banyak uang untuk kompensasi kanker dari perusahaan asuransi. Syukurlah kankernya masih dalam masa pertumbuhan sehingga dapat diobati. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi istri saya dan saya memutuskan bahwa tanah ini dikirim ke Indonesia untuk misi. Ijanya donasi untuk pembangunan gereja mulai terkumpul diawali dengan persembahan pasangan ini. Haleluya. Amin. Seorang nenek memutuskan untuk makan malam bersama anak-anaknya di hari ulang tahunnya. Tapi sayang, keluarganya tidak dapat berkumpul bersama karena virus corona. Kemudian dia mengirimkan biaya dari pesta ulang tahun tersebut untuk biaya misi Indonesia. Dia berkata sangat bersyukur bisa menghabiskan hari ulang tahunnya dengan lebih bermakna karena virus corona. Saya juga percaya bahwa gereja ini dibangun dengan doa dan dedikasi Pendeta Marun serta anggota gereja ini. Tuhan telah menuntun pembangunan gereja ini dengan cara seperti ini sampai sekarang. Saya berdoa agar Injil akan disaksikan di daerah ini dan liburan jiwa akan diselamatkan melalui gereja yang menakjubkan ini. Saya tidak dapat mengatakan betapa bahagia dan bersyukurnya. Saya membayangkan bahwa banyak jiwa akan beribadah di sini dan anak-anak akan bermain dan belajar sambil mendengarkan Injil di sini. Saya percaya bahwa Tuhan akan sangat senang
dengan hal itu. Tentu saja kami masih membutuhkan lebih banyak tanah untuk menyelesaikan pembangunan gereja ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang bekerja selama ini akan bekerja sampai akhir. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, dia udah lega, 2 minggu dihafal. Lega ya, mungkin ya. Jadi kalau dia ada kesulitan selalu hubungi saya pun sulit jelasin. Jadi itulah peran Roh Kudus, yang sulit jadi nggak sulit. Dia ke Jogja, diundang khotbah, pertama kali khotbah bahasa Indonesia. Lalu dihubungi saya 2 minggu sebelum. Ya, saya khotbahnya itu saya khotbahkan, saya rekam. Baru ya dengar. Ternyata dibilang cepat kemajuannya bahasa Indonesia bagus katanya. Semua kampus memuji dia. Dia nggak tahu ada pendeta marbot di belakang. Iya, jadi siap-siap lah kalau lama-lama kita buat marganya, ya, supaya Kim Simanjuntak. Ya, karena namanya sudah ada, nama orang Batak kami buat, namanya Bonar. Ya, jadi kami ada satu lagi teman, Pak, tapi namanya dibuat Mulyono, orang Korea juga dia, tapi dia melayani Jawa. Kalau ini di sini banyak Batak Pak, kita ganti namanya, akhirnya namanya Bonardu. Bonar. Ya, jadi Bonar Siman. Oke, tidak apa-apa. Yang sampingnya Bolu Marbun. Oke, terima kasih Mas Oke. Terima kasih buat keluarga Papa Kabian. Terima kasih buat jemaat semua. Mari gunakan tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah setiap hari Minggu di sini jam 5 sore ada ibadah dewasa atau orang tua di lantai 2 dan ibadah anak-anak sekolah minggu jam 5 sore juga di lantai 1. Ya, doakan terus supaya lantai 1 cepat selesai sehingga anak-anak kita juga bisa sukacita untuk beribadah. Kemudian setiap hari Kamis kita ada di sini Live Kids, kemah pujian. Di situ nanti anak-anak bisa belajar banyak hal di situ, ya. Jadi datangkanlah anak-anak kita di sini. Ya, kita tidak menjemput ya. Kita tidak menjemput. Jadi kalau Bapak Ibu merasa membutuhkan anak-anak ini mau dibimbing, dididik dengan baik, maka suruhlah mereka ke sini. Tapi kalau Bapak Ibu merasa tidaklah, ntar nanti jadi masa depan suram kalau di situ, jangan. Ya, puji Tuhan, demikianlah pengumumannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah sebentar ini. Nanti Bapak Pendeta Ferdinand Tambunan MTH MPD akan menuntut kita dalam ibadah ini. Kita naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati Allah. Thank you.
ucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di dalam surga, kami patut menaikkan puji dan syukur kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, dan segala kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami secara khusus kepada warga di kebun sayur ini Tuhan, boleh mendapatkan sebuah tempat untuk mereka beribadah. Sebagaimana kami mendengar firman, biarlah tempat ini menjadi rumah doa, tempat untuk menikmati firman Tuhan, tempat untuk memulihkan umat Tuhan, dan menjadi tempat mendatangkan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, berkatilah pelayanan GPP Kemah Pujian di tempat ini. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pengurus jemaat, seluruh anggota jemaat. Berkati agar nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Dan kami berdoa supaya dari tempat ini terpancar kemuliaan Allah, sehingga kuasa Allah bekerja di tempat ini dan banyak orang mendapatkan berkat. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu saja. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Ibadah kita selesai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.